أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di awal bulan Rajab, salah satu di antara bulan haram di dalam Islam, salah satu di antara bulan yang disucikan di dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang tadi khatib sampaikan di awal, surat At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Minha 4 hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan haram. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab tafsir, maka 4 bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Zalikad dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Apa yang harus kita lakukan? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian melakukan kemaksiatan di bulan haram-haram itu. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bulan Rajab ini, hadirin sekalian, juga termasuk di antara bulan yang sangat dekat dengan bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita lihat, maka setelah Rajab ini akan datang bulan Sya'ban. Setelah itu akan datang tamu agung, yaitu Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Saking mulianya bulan Rajab ini, maka ada satu doa yang disunahkan oleh Rasulullah kepada kita sekalian, agar kita senantiasa memperbanyak memohon kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami ketika kami masuk bulan Rajab seperti hari ini, wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan usia kami ya Allah pada bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita lihat makna
baik yang tersirat maupun yang tersurat dari doa itu ada anjuran yang diberikan oleh Allah, oleh Rasulullah kepada kita sebagai umatnya, agar kita senantiasa memperbanyak amal-amal khair, amal-amal kebaikan, agar kemudian keberkahan bisa kita dapatkan. Al-barakah maknahu aziyadah. Keberkahan itu maknanya bertambah kualitas keimanan kita kepada Allah, bertambah kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Anjuran yang paling disangatkan khususnya di bulan Rajab dan Sya'ban. Yang kedua, di doa itu juga Allah menuntun kepada Rasulullah yang kemudian mensabdakan doa itu, agar kita diminta untuk banyak memohon kepada Allah agar usia kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Wa balighna Ramadan. Karena Ramadan itu satu-satunya bulan yang sangat istimewa, yang menjadi harapan kepada seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, agar kemudian dia bisa menjalankan berbagai aktivitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini kita tahu adalah bulan di mana tempat kita memanen begitu banyak pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah dengan berbagai aktivitas yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Wa balighna Ramadan. Saking keinginan yang kuat agar kita bertemu dengan tamu yang agung ini, hadirin sekalian, maka para ulama memberikan satu anjuran, perlunya kita melakukan beberapa persiapan-persiapan agar ketika Allah mengabulkan doa kita, kemudian umur kita sampai kepada bulan suci Ramadan, maka tidak kita sia-siakan. Para ulama menulis paling tidak ada 4 persiapan yang harus kita lakukan untuk menyambutnya datangnya tamu agung syahrul Ramadan ini. Persiapan yang pertama adalah isti'adadul ilm, persiapan ilmu pengetahuan. Walaupun ibadah ini kita lakukan rutin setiap tahun, tetapi hal-hal yang menyangkut tentang puasa dan Ramadan harus senantiasa kita perbaharui. Harus senantiasa kita baca kembali, agar betul-betul ibadah yang kita lakukan punya pondasi yang kokoh terkait dengan ilmu dari suatu ibadah yang kita lakukan. Karena pondasi ibadah itu adalah ilmu. Kalau kita paham tentang apa yang kita lakukan, maka kita akan lakukan ibadah itu secara mantap, tidak ragu-ragu. Makanya ilmu-ilmu tentang asyam wa Ramadan, tentang puasa dan Ramadan, kita perbaharui lagi. Di sana ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang bisa menambah pahala puasa, sehingga puasanya mungkin sama, tapi hasilnya berbeda. Padahal Allah sudah tuntun tujuan ibadah puasa yang akan kita lakukan itu adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana agar kemudian kita menjadi hamba Allah yang bertakwa? Tentu harus melakukan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan syariat dan tuntunan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya yang pertama, isti'adadul ilm, mempersiapkan ilmu terkait dengan masalah puasa dan Ramadan. Persiapan yang kedua yang harus kita lakukan adalah isti'adadul jasad. Persiapan fisik kita harus sehat. Karena Ad-Doktor Yusuf Qaradawi memasukkan ibadah puasa ini sebagai al-ibadah al-jasadiyah. Beliau mengkategorikan puasa ini termasuk di antara ibadah fisik yang bisa kita lakukan kalau fisik kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi bugar, dalam kondisi fit.
Makanya menjelang 2 bulan Syahrul Ramadan ini perlu ada usaha-usaha yang real, program-program yang nyata yang harus kita lakukan agar fisik kita tetap sehat, tetap bugar, tetap fit, sehingga ketika datang Syahrul Ramadan, insya Allah kita siap menyambutnya dan siap melakukan berbagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sakit dan sehat memang sudah takdir Allah, tapi kita bisa memilih bagaimana menjalankan pola hidup sehat. Cara makan yang teratur, cara olahraga yang teratur, istirahat yang teratur, mengelola stres dengan baik, ya. Insya Allah saya yakin kita semua bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sehat, mulai dari puasanya, kemudian berbuka puasa malamnya, sholat tarawih, dilanjutkan dengan qiyamul lail, tilawah Al-Quran, menemani isi mempersiapkan sahur, dan seterusnya, insya Allah amalan-amalannya sudah tersedia begitu banyak. Sayang kalau kita sakit, akhirnya kita tidak menjalankan tamu agung yang kita harapkan 2 bulan sebelum datangnya, tapi kemudian kita tidak bisa memaksimalkan karena kita dalam kondisi sakit. Nah, jadi yang kedua adalah isti'dadul jasad, persiapan fisik harus sehat. Yang ketiga adalah isti'dadur ruh, persiapan spiritual kita juga harus sehat. Karena kekuatan ibadah seseorang itu jauh lebih ditentukan oleh kesehatan ruh dibanding kesehatan fisik. Orang yang badannya sehat, mungkin dia binaragawan, setiap saat mengolah tubuhnya, tapi apakah mungkin sudah dipastikan orang seperti itu akan menjalankan ibadah dengan ringan? Belum tentu. Kalau ruhnya sakit, tidak punya rasa takut kepada Allah, belum memiliki panggilan kepada Allah, sesehat apapun, ketika datang Allahu Akbar, azan berkumandang, belum tentu merespon dengan respon yang cepat. Kalau hanya fisiknya saja yang sehat. Tapi kalau jiwanya sehat, spiritualnya tinggi, sesakit apapun badan, kadang-kadang orang mampu bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan luar biasa. Bisa bergerak, bisa berjalan ke masjid walaupun jarak rumahnya jauh, dalam kondisi yang tertatih, fisiknya sakit. Tapi kalau sihatur roh, spiritualismenya sehat, ingin bertemu dengan Allah dalam bentuk sholat, maka segala sesuatunya bisa dilakukan. Maka persiapan bulan Ramadan ini adalah yang ketiga, isti'dadur roh. Kita banyak berzikir, banyak bermuhasabah, banyak beristighfar, banyak bersilaturahim kepada tetangga, kepada orang tua, minta maaf. Agar apa? Agar Ramadan yang kita jalankan betul-betul ringan dan mudah, sehingga kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga, isti'dadur roh. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, persiapan terakhir yang harus kita lakukan adalah al-isti'dad al-mali, persiapan finansial. Ini penting, karena kita tahu ibadah Ramadan itu pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, kuntu ana ajwadun nas, aku adalah orang yang paling ajwad, kata Rasulullah. Dari kata-kata ajud, pemurah. Rasulullah adalah orang pemurah. Tapi khusus di Ramadan, ana ajwadun nas, aku menjadi orang yang paling pemurah. Artinya, kalau kita mengikuti bagaimana puasanya Rasulullah SAW dan kita ingin menginfakkan sebagaimana Rasulullah menginfakkan sebagian hartanya, maka perlu ada isti'dad mal, ada persiapan harta benda yang kita simpan, yang hari ini kita tabung, yang kita sisihkan dari sebagian gaji kita, dan kita niatkan ini akan saya infakkan nanti pada bulan suci Ramadan. Ini namanya isti'dad al-mal. Ini penting sekali, karena pahala di bulan Ramadan 100.000 kita infakkan, berbeda nilainya
ketika kita menginfakkan di lain bulan suci Ramadan. Ini cara kita bagaimana mensiasati agar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul pada momentum yang tepat. Dan salah satu di antara keutamaan Ramadan itu adalah ibadah kepada Allah. Ad'aful mudha'afah. Seluruh amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kemudian kemampuan kita untuk mengkreasikan agar bentuk-bentuk ibadah yang bermacam-macam itu bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Salatnya kita lakukan, tilawah Qur'annya kita lakukan, qiyamul lailnya kita lakukan, silaturahimnya kita lakukan, olahraga ringannya harus kita lakukan, termasuk juga infaknya kita lakukan semampu keuangan yang ada pada kita. Tentu masing-masing berbeda-beda sesuai batas kadarnya. Oleh karena itu hadirin sekalian, inilah makna dari doa yang tadi kita panjatkan, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu maknanya itu. Ya Allah, sampaikan usia saya masuk pada bulan suci Ramadan. Sudah Allah sampaikan, lalu apa yang kita lakukan? Melakukan yang terbaik. Doa kita sudah Allah terima, ternyata Ramadan datang kita sia-siakan, ya. Bahkan tidur banyak pada bulan Ramadan, jangan seperti itu. Kan ada dalilnya apa? Naumus shaim ibadah. Nah itu bukan dalil, ya. Itu nggak jelas. Tidurnya orang puasa adalah ibadah, itu nggak ada dalam kitab-kitab hadis. Jadi jangan dijadikan patokan. Ya tidur secukupnya aja, tapi jangan kemudian meniatkan tidur untuk ibadah di bulan Ramadan sehingga nggak ada amal-amalan lain, sehingga tidur lebih banyak dibandingkan ibadah. Padahal Rasulullah SAW justru syahrul Ramadan itu sebagai syahrul jihad, di mana banyak sekali peperangan dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa lebih baik dibandingkan dengan Ramadan kemarin. Mari kita sambut dengan sukacita dan gembira, dengan persiapan yang matang, sehingga mudah-mudahan kita bisa mengoptimalisasikan dan keluar Ramadan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal salatana, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal tilawatana, Allahumma taqabbal kulla sairi a'malina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin, Allahumma ansuril mujahidina fi sabilik ala a'daika a'daid din minal yahudi wan nasara wassuyu'ina wa man ala sakilatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.